kasih-Mu nyata, menyertai selalu jemaat di sini untuk mandiri. Puji syukur Tuhan, terimalah. Kami persembahkan hidup ini. Harap kami Tuhan terangkan bersinar dari rumah ini senantiasa. Tuhan ada di sini, hadir di setiap hati, beri kekuatan. Haleluya. Ada tertulis supaya Allah jadi semua di dalam semua. Terima kasih Tuhan, kini kami bersyukur, naikkan pujian. Haleluya. Ada tertulis supaya Allah jadi semua di dalam semua. Tuhan ada di sini, hadir di setiap hati, beri kekuatan. Haleluya. Ada tertulis supaya Allah jadi semua di dalam semua. Terima kasih Tuhan, kini kami bersyukur, naikkan pujian. Haleluya. Ada tertulis supaya Allah jadi semua di dalam semua. Jadi semua di dalam semua. Jadi semua di dalam semua. Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku semuanya. Halo. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara semua, hari ini saya mau mau napak tilas dalam rangka HUT GKJ Rungkut yang ke-32. Begitu. Nah, hari ini saya rencananya mau ke Gubeng dulu, ke GKJ Gubeng. Kenapa ke GKJ Gubeng? Nah, ikuti terus perjalanan saya. Nah, ini kita sudah sampai ke GKJ Gubeng. Itu kayaknya ada Pak Abed itu di situ tuh. Ngapain itu bener Pak Abed? Pak Abed Nego itu kayaknya di situ tuh. Bentar, saya cek dulu tuh. Wah iya, ada Pak Abed. Nah ini saya jemput beliau sekalian lah ya.
Lah, betul tuh. Waduh, kelihatan nggak tuh? Nah, Pak Abed lagi foto-foto. Saya parkir dulu ini. Nah, oke, saya jemput Pak Abed dulu. Saya penasaran nih, kenapa beliau kok ada di GKJW Gubeng juga. Ikuti terus perjalanan kami dalam napak tilas HUT GKJW Rungkut ke 32. Pak Abed Neko, Wah, Pak Pungki. ngapain di sini? Iya Pak, Pi. Sehat ya? Puji Tuhan sehat. Oke. Gimana Ngapain? sehat juga, toh? Sehat semuanya. Ini loh. Hari ini kan ulang tahun gereja kita. Oh iya, yang ke-32. Betul sekali. Nah, saya itu pengen menelusur perjalanan GKJW Rungkut, bagaimana lahir, tumbuh, dan berkembangnya. Oh, Nah, dari catatan sejarah yang kita punya kan dimulai dari jemaat ini. iya, saya pernah baca itu. Betul, makanya saya pengen menelusuri ini semua sampai nanti ke jemaat Rungkut sambil menghayati dan merasakan bagaimana para sesepuh kita dulu memulai satu bangunan persekutuan yang luar biasa hingga sampai saat ini. Ya. Gitu. Nah, kebetulan Pak, saya dari rumah tadi pengen napak tilas juga nih dalam rangka hari ulang tahun. Wah, ya podo no. Awalnya saya pikir dari sejarah kan Gubeng. Ya, betul. Maka betul. saya ke Gubeng. Ya. Saya lewat luntas, saya lihat tadi kok ada Pak Pendeta Abed Neko, ngapain siang-siang di sini nih? Langsung aja lah saya jemput. Sekalian aja lah kita barengan. Wah, iya wes Napak kebetulan. tilas ya. Iya wes. Saya pengen tahu ini nih, sejarah dalamnya kayak apa gitu. Siap. Nanti kita saling ngobrol sambil Siap. jalan. Oke, Iya. langsung aja. Oke. Siap, ayo. Thank you ya. Monggo. Wah, panas juga hari ini. Lumayan, Pak. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, sekarang sudah ada Pak Pendeta Abed Neko di dalam mobil ini. Mari ikuti terus perjalanan kita. Siap. Kita telusuri perjalanan gereja kita GKJW Rungkut. Siap. Ayo. Nah, ini kita ke mana dulu, Pak Pungki? Kalau dari catatan sejarah yang saya baca, kayaknya ada GKJW Darmo juga ya? Ada ya? Nah, Kan jemaat kita ini dulu ketika masih sekelompok sebentar kecil. Pak, mohon warga. maaf Pak. Iya. Itu kok kayaknya ada teman-teman dari Rungkut juga itu? Loh. Oh iya. Lah yuk Pak Rangga sama Mbak Alin tuh yuk. Iya, diajak aja sekalian. Pak. Ayo, sik. Woi, lo di sini juga toh. Ayo. Yuk, bareng ayo. Halo semuanya. Halo. Aduh, Gimana? ngapain ini? Kemana ini kita? Ya, ulang tahun gereja kita. Hari ini kita akan ke GKJW Darmo ya? Oh iya, Gitu ya? tadi ya, saya belum lanjut tadi. Oh iya, dilanjut. Jadi Pak. memang kan jemaat kita ini ketika masih menjadi sekelompok kecil warga Kristen yang ada di wilayah istilahnya selatannya Kali Jagir, ini menjadi tanggung jawab dari 3 jemaat pada waktu itu. Mana aja Pak? Gubeng tentunya yang memang menjadi apa ya istilah kita gereja induk kita yang di Surabaya ini. Kemudian juga gereja Darmo, GKJW Darmo. Nah setelah itu nanti dalam perkembangannya Ngagel yang berangkat dari salah satu blok dari Gubeng yang mendewasakan diri, ini juga menjadi jemaat yang kemudian ikut serta menumbuhkan kelompok Kristen yang ada di wilayah selatan Sungai Jagir itu. Oh gitu? Iya. Oh, loh.
kalau nggak salah yang saya baca itu kan dari tahun 80 ya? 80-an, betul. 80 itu kan mulai munculnya kelompok-kelompok kecil yang ada di wilayah selatan. Betul, ya? betul. Saya sempat baca itu kalau nggak salah di Kendang Sari ya? Iya. Iya. Betul ya? Betul. Oh. Namanya yang kagungan dalam itu Siapa? Pak Sopo yo, saya lupa membacanya itu Pak Suli. Pak Suli siapa gitu loh ya? Suli Handoko. Pak Suli Handoko. Beliau salah okay. satu sesepuh kita yang pada waktu itu rumahnya ditempati untuk pelaksanaan persekutuan yang semula pada waktu itu persekutuan oikumene, Pak. Jadi tidak hanya GKJW, tetapi persekutuan warga Kristen yang ada di wilayah Kendang Sari dan sekitarnya. Kristen Marenco ya? Kristen Marenco, betul. Jadi ada yang memang orang GKJW, ada yang GPIB, ada yang GKI, begitu. Oh berarti apa ya, perjalanan GKJ Rungkut hari ini tuh dimulai dari warga Kristen yang tidak hanya GKJW Gubeng ya berarti ya? Betul, itu juga ditulis di sejarah, buku sejarah yang disusun oleh eyang-eyang kita. Iya. Di sana juga dituliskan. Karena itu bagi saya pribadi yang saat ini menjadi pendeta GKJW yang ditugaskan melayani di Rungkut. Rungkut ini merupakan satu persekutuan yang istimewa. Ulang tahunnya juga pas ketika GKJW ini merayakan bulan ekumene, sebuah bulan kebersamaan yang menumbuhkan rasa kebersamaan di antara umat Kristiani. Nah ternyata jejak itu sudah ada di lahir, tumbuh dan berkembangnya jemaat kita di Rungkut ini, Pak Budi. Nah itu yang menarik. Dari 80 muncul kelompok kecil. Iya. Ibadah pertamanya di Pak Suli Handoko itu. Betul, tadi di Kendang Sari ya. Betul. Itu sudah nama pepantan atau masih apa ya, kayak perserikatan atau perkumpulan gitu nggak Pak? Iya, memang belum, pada waktu itu belum menjadi pepantan. Oh belum ya? Belum. Nah ini saya mau, terus jadi pepantan itu kayak apa juga? Kok ya, tiba-tiba jadi pepantan itu harus berapa gitu kan jemaat ya, saat itu gitu. Memang kalau di tata dan pranata gereja kita ya untuk menjadi pepantan itu memang ada syaratnya pada waktu jumlah warganya, kemudian kemandirian dananya itu juga mulai nampak begitu ya. Nah itu kemudian nanti bisa juga kemudian terus berproses menjadi sebuah jemaat yang dewasa. Nah untuk Rungkut ini istimewa. Apa itu Pak istimewanya? Jadi tadi ya berangkat dari sebuah persekutuan yang bersifat ekumene, ya kan? Nah kemudian kita juga melihat dalam catatan kesejarahan itu betapa eyang-eyang kita, para pendahulu kita itu luar biasa semangat bersekutunya. Nah saya lho jenengan bayangkan di Gubeng tadi ya, kita di gereja Gubeng itu. Kemudian tinggalnya di Kendang Sari. Zaman sakmono loh Pak. Iya. Belum ada akses ya. Akses masih sangat terbatas. Masih sangat terbatas ya. Nah, coba bisa di selatan Sungai Jagir itu. Itu kalau nggak salah baru ada ini apa? Jembatan Wonokromo tok ya. Nah, itu pun zaman Belanda kalau nggak salah. 1930 itu. Nah, zaman Belanda. Jembatan Wonokromo itu. Betul. Nah, sedangkan 1830. Nah, 1830 ya. Oke. Nah, nanti untuk catatan-catatan kesejarahan itu kita bisa mendalaminya di buku dari ya. Sumber-sumber yang lain, betul. Betul. Nah, tapi artinya begini. Ternyata jarak yang jauh, fasilitas yang minim, akses yang belum seterbuka saat ini. Kalau kita melihat buku sejarah kita itu tidak menghalangi umat Tuhan untuk membangun persekutuan. Nah, ini yang bisa menjadi refleksi kita saat ini. Belajar sejarah atau napak tilas itu kan seperti panjenengan mengendarai mobil ini, Pak. Jadi kalau mengendarai mobil itu kan kita perlu dibantu ya. Perlu dibantu misalnya spion.
Spionnya gak siji, Pak. Iya toh? Dua, yang di tiga luar. malah kan? Tiga, ya. Lah, kita mempelajari sejarah, berefleksi atas sebuah perjalanan, napak tilas perjalanan persekutuan kita. Itu fungsinya seperti spion ketika kita mengendarai kendaraan semacam ini. Melihat ke belakang bukan untuk balik zaman itu, tetapi untuk melihat di belakang dulu apa yang terjadi, sehingga kita bisa mengarahkan kendaraan kita, mengemudi dengan lebih hati-hati dan selamat dalam perjalanan ke depan. Nah, karena itu menurut saya menarik kita belajar dan berefleksi. Pada waktu itu saudara-saudara kita, eyang-eyang kita, mungkin juga sebagian masih sugeng ya saat ini, para orang tua kita memulai persekutuan di GKJ Wirungkut ini dengan satu kerinduan yang tidak, apa istilah saya, tidak terpatahkan oleh tantangan-tantangan sesulit apapun. Betul. Sekalipun saat itu aksesnya hanya satu jembatan. Betul. Terus juga kalau nggak salah dibantu ada ini ya, tretek hijau atau jembatan hijau itu ya aksesnya. Beli itu ya. Beli Bridge itu. Itu kan dibangun tentara itu kalau nggak salah. Dibangun tentara, betul. Nah, untuk memudahkan akses warga masyarakat yang ada di selatan Sungai Jagir. Betul. Bayang no Pak, terbatas loh Pak aksesibilitasnya. Iya. Tapi mereka terus bersemangat. Nah karena itu kemudian warga yang ada di sana membangun persekutuan setempat di wilayah waktu itu Kendang Sari dan sekitarnya. Anak-anak Pak, itu juga membangun kebaktian di sana. Oh jadi nggak hanya orang tua gitu bukan ya? Tidak hanya orang tua. Ibadah anak pun itu dibangun di sana. Di wilayah ada yang di dalamnya Pak Suto Wibowo ya, yang Suto Wibowo. Ya, yang Suto. Terus di dalamnya siapa lagi begitu? Pak Suharko. Ya, jadi itu Pak Kus Mariono Yunan. Pak Kus Mariono. Nah, itu beliau-beliau yang tentu pada waktu itu kita bisa membayangkan ya dengan semangat dan jiwa patunggilan yang luar biasa. Wis nggonen omahku, pasti itu dilakukan. Artinya ada tadi ya, yang pertama di samping kerinduan yang tidak terpatahkan oleh apapun juga tantangannya, kemudian juga ada semangat berkorban. Iya. Semangat berkorban. Lho sapa wong ya? Ndak mikir, waduh jemaatnya banyak ini. Aku ngetokne konsumsi piro iki gitu ya. Iya. Ndak mikir gitu ya berarti. Ndak mikir harus bangun pagi-pagi noto kursi. Betul. Kan begitu, Pak. Wah, itu saya membayangkan kalau hari ini kebetulan saya, waduh saya pasti pusing itu, Pak. Pasti ruwet ya? Ruwet, Pak. Wah, beneran itu. Iya. Pagi-pagi bangun noto kursi terus nyiapin konsumsi gitu kan. Betul. Yo itu. Kemarin itu saya sempat dolan ke salah satu sesepuh juga. Waktu itu cerita sampai ada rekan majelis kita yang sampai saat ini menjadi majelis, dulu masih BKA istilahnya. Apa itu? Kebaktian anak-anak. Oh, BKA. Iya. Itu waktu itu sampai ingat begitu. Engko nek bar kebaktian digawekno teh hangat begitu. Oh, iya. Saya ingat itu. Itu kan sebuah pengorbanan. Betul. Dan pengorbanan itu persembahan. Betul. Persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Betul. Dan dari sikap apa ya, yang tadi itu ya, kerinduan persekutu yang luar biasa, pengorbanan, persembahan dengan apa yang dimiliki, itu semua yang kemudian membuat lahir dan tumbuh serta berkembangnya gereja kita saat ini sampai di usia 32 tahun. Nah, sampai akhirnya ini ya tahun 1981 kalau nggak salah ada baptisan pertama ya. Betul. Itu Pepantan berarti di sana. Pepantan. Boleh ya? Bisa. Oh, tetapi bisa, ya? pelayan tetap dari pendeta Indo. Oh gitu. Nah pada waktu itu kan setelah tadi kelompok kecil yang di istilah saya ditanggung jawabi oleh 3 jemaat tadi. Nah pada akhirnya karena memang penataan kewilayahan, kemudahan akses ke gereja induk, dari gereja induk ke Pepantan, maka kelompok yang ada di wilayah sekarang Rungkut ini
diserahkan menjadi pepantan penuh dari GKJW Jemaat Ngagel. Gitu. Nah Pak, sebentar. Ya. Tadi kan kita ngomong Pak Harko nih. Ya, ya. Ini ada Pak di belakang Pak. Duh, cucunya. Oh iya, cucunya ya. Iya, ngikut nih. Lin, halo Lin, dada-dada dong. Ya. Nah, Bapak Ibu mungkin belum tahu atau ada yang sudah tahu. Ini nih cucunya Pak Harko nih. Wah, iya iya. Nah, Oh, makanya semangatnya juga iya, menggebu-gebu, Pak. gitu loh. Belajar dari eyangnya. Belajar Nah, dari eyangnya, betul. itulah rekan-rekan muda juga demikian. Di hari ulang tahun gereja kita ini, ayo kita menumbuhkan lagi semangat persekutuan, semangat berjuang, berkorban, mempersembahkan apa yang kita punya, talenta kita, kemampuan kita ya. Karena kita bisa melihat, dan dari percakapan ini, napak tilas ini, kita bisa melihat betapa para sesepuh kita ini luar biasa mewariskan sebuah kehidupan persekutuan yang indah. Maka tugas kita semua adalah merawat dan melanjutkan. Bahkan mengembangkan gitu, mengembangkan dengan apa yang kita punya, dengan apa yang Tuhan anugerahkan dalam diri dan kehidupan kita. Yeah. Nah, seperti saat ini kita baru menghadapi masa pandemi. Dan kalau kita melihat kan juga istilah saya, mohon maaf, istilah saya, kan kegiatan-kegiatan aktivitas gerejawi kita belum pulih seperti sedia kala. Nah, tentu melalui momentum HUT ini, ayo kita berusaha untuk menumbuhkan lagi semangat persekutuan, peribadatan. Ya, memang sekarang memang bisa online, bisa tatap muka, dan kita bisa memanfaatkan itu sungguh-sungguh untuk sebuah perjumpaan ya dengan Tuhan melalui peribadatan, perjumpaan dengan sesama dalam peribadatan, yang semuanya kemudian membangun, menumbuh kembangkan persekutuan kita di GKJ Rungkut ini. Ya, akhirnya saya membayangkan saat itu ya, betapa berapi-apinya para eyang-eyang kita, yang saya gitu. Memang bapak saya dulu di Gubeng, kemudian ada Ngage, pindah Ngage, kemudian ada Rungkut, pindah Rungkut itu. Betul. Tapi ya karena orang tua saya kan juga sibuk kerja, jadi enggak terpikirkan untuk ikut membangun komunitas ini. Gitu. Saya hanya membayangkan bagaimana ketika saat itu aksesnya minim, gitu ya. Terus fasilitas juga betul belum selengkap ini. Saya ya kan? tadi ojek online gitu aja nyampe. Nah, kalau dulu malah nambang kan, Pak. Nah itu kan, selain ada tertek hijau, ada nambang juga perahu, betul. Untuk menyeberang Sungai Jagir yang seperti itu. Nah, saya membayangkan saat itu salut saya sama yang ini tuh ya. Karena kerinduan mengembangkan jemaat hingga akhirnya terbentuklah hari ini GKJW Rungkut. Betapa struggle-nya ya mereka. Betul, Pak. Kalau sampai hari ini bisa ruwet atau amit-amit cabang bayi, jangan sampai pecah lah ya. Amin. Kalau sampai itu terjadi, waduh, saya tidak bisa membayangkan bagaimana sedihnya para orang tua kita. Betul. Nah, betul Pak Pungki. Artinya begini ya. Yang namanya persekutuan itu pasti menghadapi tantangan, pasti menghadapi masalah, pastilah. Nah, kemudian persekutuan di GKJW Rungkut secara khusus misalnya saat ini saya yang kebetulan menjadi pendeta di Rungkut. Tapi sebelumnya juga ada misalnya Pak Walter, ada Pak Bambang Margono, ada Eyang Sutrisno. Ya, semua kami para pelayan ini tentu juga dengan gaya yang macam-macam, kemudian pembawaan juga yang berbeda satu dengan yang lain, kapasitas atau kemampuan dalam pelayanan juga berbeda. Makanya jarane Farel ojo dibanding-banding gitu loh. Semua ada gayanya. Betul. Semua punya style lah ya. Betul. Punya style gitu. Jadi saya yang muda ini pasti ada banyak keterbatasannya. Nah, yang terbaik adalah kita
apa istilah saya belajar dari yang kita dulu. Coba kalau semua mengedepankan egonya, gak dadi Pak persekutuan kita saat ini, gak dadi. Kalau bahasa sekarang itu tabayun. Ngumpul, Ngomong bareng dalam keterbukaan, dalam kerendahan hati. Ketika kita merasa, oh iya aku keliru, mohon maaf. Ketika aku kurang, ayo belajar lagi. Dielingno kancane, dielingno dulure, ya kita harus terbuka lah. Saya pun juga ada kelemahannya, kan begitu. Ada kekurangannya, diingatkan juga harus terus membangun diri. Itu kunci persekutuan kita bisa tumbuh, bahkan berkembang dan langgeng. Langgeng. Dan itu kita bisa belajar dari eyang-eyang kita ini. Wes ta, coba kalau dulu itu masing-masing dengan egonya, dengan keakuannya. Wah, dengan aku yang paling hebat, aku yang paling bisa. Gak dadi, Pak. Jemaat kita ini tidak sampai di usia 32 tahun. Tetapi karena semua yang ada dan ikut serta di dalam persekutuan ini mau untuk saling terbuka, merendahkan hati, saling belajar, saling mengingatkan. Nah, itu kunci tumbuh dan berkembangnya sebuah persekutuan. Betul. Ya, sebagai bagian dari GKJ Rungkut, ayo itu juga kita biasakan begitu ya. Untuk kemudian saling ketika mengamati, loh, dulurku kok ngene ya. Wah, ini perlu tak elingno, ayo dielingno, kan begitu. Wah, dulurku kok ngene ya. Iki ayo dirangkul, dijak bareng-bareng, ayo begitu kan. Nah, itu semua semangat yang diwariskan oleh para pendahulu kita. Nah, karena itu seperti tadi kita sudah kita sudah melintas di GKJW Gubeng, GKJW Darmo, GKJW Ngagel, dan juga tadi kita melihat rumah-rumah di mana persekutuan kita berawal begitu. Nah, ayo itu semua memotivasi kita sebagai generasi penerus saat ini untuk nguri-uri hal-hal yang baik itu, sehingga tentu menjadi harapan kita semua seperti tadi yang panjenengan sampaikan tadi. Wis ojo sampai lah begitu ya. Menghadapi tantangan kemudian itu mematahkan semangat kita. Nah, kalau dalam bisnis itu kan yang saya tahu ada 3 hal tadi yang Bapak sempat sebutkan ya. Membangun, merawat, dan mempertahankan. Betul. Untuk mempertahankan ini yang kadang sulit ya Pak memang. Betul Pak. Tapi artinya ya 3 hal ini tidak boleh kita abai ya. Betul ya. Makanya gini Pak, itu pentingnya belajar sejarah. Karena begini, logikanya saja. Kita katakanlah rumah lah ya, kita punya rumah. Karena rumah itu warisan dari orang tua kita. Kita tidak ikut berjuangnya orang tua waktu itu membangun misalnya. Bagaimana tanah dibeli, bagaimana kemudian harus menabung untuk membangun pondasi, tembok, atap sampai rumah itu jadi dan bisa ditempati. Kita taunya ada rumah, kita di situ. Perjuangannya itu kita tidak ikut merasakan. Nah, itu ada godaan, ada tantangan untuk kemudian kita itu menganggap sepele begitu ya. Kemudian karena wes ngerti enake, nrimo enake begitu kan. Betul. Nah, itu bisa membuat kita lengah. Nah, itu tantangannya, Pak. Karena itu betul yang panjenengan sampaikan tadi. Baik yang istilahnya apa tadi? Membangun, merawat ya, kemudian mempertahankan. Ini 3 hal yang memang kita harus lakukan. Ya. Membangun ya saat ini adalah bagaimana kita melanjutkan sesuatu yang sudah diwariskan ke kita ini. Sehingga kita bisa terus ya belajar dari kesejarahan, kita bisa merasakan, oh iya,
perjuangannya ini dan sebagainya. Nah, itulah makanya di hari ulang tahun GKJ Rungkut yang ke-32 ini tentu napak tilas kesejarahan walaupun singkat ini menjadi suatu hal yang penting bagi kita. Kita belajar nilai-nilai yang dimiliki, ditanamkan oleh orang tua kita, para sesepuh kita. Ayo kita uri-uri itu semua hal-hal baik, kita wujud nyatakan dalam kehidupan berjemaat saat ini dengan beragam tantangan yang baru. Tentunya juga nanti kita mengambil suatu sikap-sikap yang baru atas tantangan-tantangan yang ada. Nah, saya berharap kita sebagai sebuah persekutuan di GKJ Rungkut terus berjuang, terus maju ke depan, menumbuh kembangkan persekutuan yang dibangun oleh para orang tua kita dan dikehendaki oleh Tuhan ada ini. Dengan terus menghayati karya Tuhan dan Roh Kudus dalam kehidupan persekutuan kita. Nah, nanti kapan-kapan Pak, kita akan belajar hal-hal yang lebih dalam lagi. Nah, semua yang sudah kita jalani tadi napak tilas, semoga ini menumbuhkan semangat dan motivasi kita untuk terus bertumbuh dalam persekutuan. Nah, Pak Pendeta, Yuk. tadi kita sudah dari Gubeng, terus Darmo, kemudian Ngagel, kemudian kita ya nggak mampir, memang hanya lewat ke Pak Suli, rumahnya Pak Suli, rumahnya Pak Harko, gitu. Capek enggak Pak? Capek enggak? Capek sih, enggak sih, enggak capek sih, karena ya saya boleh mengatakan saya generasi muda. Saya melihat perjuangan eyang-eyang saat itu ketika mendirikan GKJ Rungkut, menurut saya sangat heroik. Aksesnya sulit, fasilitas tidak ada, tapi kerinduan untuk bersekutu, membentuk sebuah jemaat yang mandiri itu luar biasa saat itu. Nah, kemudian begini Pak Pendeta, menurut Bapak kan sekarang yang memandegani ya GKJ Rungkut, apa yang menjadi harapan atau mungkin refleksi yang bisa Bapak berikan untuk 32 tahun GKJ Rungkut hari ini? Ya, matur nuwun Pak Pungki. Jadi dari kacamata saya pribadi, saya sepakat dengan apa yang tadi disampaikan Pak Pungki, betapa para pendahulu kita itu sangat heroik dalam mengupayakan terbangunnya persekutuan yang saat ini menjadi GKJ Jemaat Rungkut seperti yang kita cintai dan kita nikmati saat ini. Nah, heroisme itulah yang patut untuk kita teladani. Seperti yang kita tadi percakapkan di mobil waktu kita perjalanan. Betapa mereka tidak terhalangi oleh apapun juga yang menjadi tantangan untuk mewujudkan kerinduan bersekutu dengan Tuhan bersama-sama dengan saudara persekutuan. Tidak dia terhalangi oleh apapun juga. Nah, kemudian mereka juga berkorban, mempersembahkan yang terbaik dari apa yang mereka bisa. Ini adalah suatu hal yang nilai-nilai yang patut untuk kita tumbuh kembangkan. Dan hal itu bisa terjadi kalau kita ini saling memahami dan punya rasa bahwa kita ini adalah keluarga. Punya rasa Bahwa kita adalah keluarga. Gereja kita adalah rumah kita. Nah, kalau kita di rumah kan gak petung gitu Pak, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak harusnya gak petung begitu. Nah, ketika kita juga menjadikan gereja kita ini sebagai rumah, maka yang ada
adalah motivasi untuk terus melakukan yang terbaik untuk seisi rumah kita ini. Nah, ini adalah keteladanan yang bisa kita ambil dari para sepuh kita, para pendahulu kita, dan nanti kita akan merefleksikannya secara khusus di dalam ibadah syukur dan perjamuan kudus besok Minggu. Oh. Ya, besok Minggu kita tanggal 9. 9. Ya, besok Minggu kita akan ibadah syukur dan perjamuan kudus. Secara khusus kita akan merefleksikan perjalanan kehidupan jemaat kita, gereja kita, yang harapannya menjadi rumah kita yang kedua. Gereja ini adalah rumah kita bersama, dan di dalam rumah itu sekali lagi yang ada adalah semangat dan motivasi untuk saling memberi yang terbaik. Ini yang harus kita tumbuh kembangkan di tengah kehidupan yang semakin diwarnai dengan banyak tantangan ini. Nah, begitu Pak Pungki. Baik. Nanti untuk refleksi teologianya kita bersama-sama lakukan besok Minggu. Nggih. Oke. Nggih, matur nuwun Pak Pendeta. Sama-sama, terima Tadi kasih. sudah ngancani saya Ya, untuk ya, sama-sama. keliling-keliling untuk napak tilas bareng-bareng. Iya. Nah, matur Dan nuwun. semoga yang kita lakukan ini bisa menjadi berkat di hari ulang tahun Amin, GKJ amin. Rungkut ini. Nggih, amin. Kita ucapkan selamat ulang tahun ya Nggih. untuk gereja kita. Ah, Ya, kami mengucapkan selamat Selamat. ulang tahun yang ke-32 tepat pada hari ini 7 Oktober tahun 2022 untuk gerejaku GKJW Rungkut. Kita terus maju melayani Tuhan dan memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Endahing saduluran manodrehing pangeran sami dene ngajeni wami antoni nadyan beda agama wabeda golongannya tunggal rasa pambekan ika manungsa luwung pindanya endahing warna nyawiji bangun urip kang adya tentrem raharja. Rukuning pitepangan sumana ing rembagan demen sung pangapura nyirek piala nging samya silih ngalah babagan tresno tansah nular ing sihe Allah ring sagung titah kluwung pindanya endahing warna nyawiji bangun urip kang adya tentrem raharja. Semua di dalam semua, jadi semua di dalam semua.
jadi semua di dalam